Halo, perkenalkan nama saya Pionika. Saya dari program Analis Kesehatan D3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cairan otak. Cairan otak adalah salah satu dari cairan tubuh selain urin, cairan serosa, cairan sendi, cairan tubulus semilanis atau semen. Cairan otak memiliki karakteristik yang berbeda dengan cairan tubuh yang lain, sehingga diperlukan persiapan cara pengambilan dan penanganan bahwa pemeriksaan yang berbeda juga dari cairan tubuh yang lain untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang benar dan dapat dipercaya. Diperlukan tahap pra-analitik yang baik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap pra-analitik adalah indikasi pemeriksaan, cara pengambilan, penyiapan, dan pengiriman bahwa pemeriksaan cairan otak karena apa, bahwa penyebab hidrofluis disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan di dalam otak. Akibatnya cairan di dalam otak terlalu banyak dan membuat tekanan dalam kepala meningkat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu aliran cairan otak yang tersumbat. Sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Yusia Cindy Pitaloka, Prodi Analis Kesehatan, kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi cairan otak. Otak dilindungi oleh 3 lapis membran dari luar ke dalam, yaitu dura mater, arachnoid, dan pia mater. Nah, lapisan pia mater itu melekat erat pada otak. Sedangkan untuk lapisan arachnoid itu diliputi oleh banyak pembuluh darah otak. Nah, cairan otak itu terletak dalam rongga atau subarachnoid, yaitu antara lapisan arachnoid dan pia mater. Nah, untuk cairan ini juga diproduksi oleh kapiler-kapiler pada pia mater yang membentuk plexus choroideus. Nah, cairan ini akan bersirkulasi melingkari otak dan medula spinalis. Nah, resorpsi itu dilakukan oleh villi pada membran arachnoid. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rabiatul Maulida. Saya dari program studi Analis Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi cairan otak. Fungsi cairan otak tersebut untuk membawa nutrisi bagi jaringan saraf, mengangkut sisa metabolisme, dan sebagai pertahanan terhadap trauma bagi otak dan medula spinalis. Pada orang normal, jumlah cairan otak 90-150 mili, pada anak 60-100 mili, dan pada neonatus 10-60 mili. Pada keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan resorpsi, jumlah cairan otak akan meningkat. Saya Christine dari Ankes B semester 4 dengan NIM 2072023650. Di sini saya akan menjelaskan cara pengambilan sampel. Sebelum dilakukan pengambilan, bahan pemeriksaan disiapkan dulu formulir permintaan pemeriksaan. Wadah atau tabung penampung yang berlabel identitas penderita serta semprit atau tabung dan jarum yang sesuai. Pada formulir diisi lengkap identitas pasien, nama pasien, nomor registrasi, nomor rekaman medis, ruangan keterangan klinik, dan diagnosis, jenis cairan tubuh, dan pemeriksaan yang diminta. Cara kerjanya, satu cairan otak yang diperiksa dikocok dulu agar homogen. Yang kedua, larutan truk disiapkan hingga sampai 13. Larutan cairan otak dihisap sampai angka 114, dikocok perlahan selama kurang lebih dari 3 menit hingga dengan menggerakkan pipet tegak lurus sumbu panjang pipet, lalu dibuang 3 tetes cairan pertama, diteteskan pada bilik hitung impropet Neuvauer, dibiarkan selama 5 menit agar sel mengendap. Dihitung sel
dalam kamar hitung pada semua kotak leukosit di mikroskop lensa objektif kali 10 habis kali 40 serta dihitung jenis selnya. Hitung dalam 3 kamar hitung, kemudian kenalikan dengan perhitungan jumlah sel milimeter sama dengan 10/9 xn sel milimeter. Pemeriksaan rutin yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indriani. NIM saya 2072023170 dari program studi analis kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan spesimen cairan otak. Pertama, kita harus menyiapkan wadah terlebih dahulu atau tabung. Untuk cairan otak ada 3 tabung yang digunakan dan diberi nomor urutan sesuai dengan urutan yang digunakan. Untuk tabung pemeriksaan mikrobiologi harus steril. Antikoagulan yang digunakan untuk pemeriksaan cairan tubuh adalah K3-EDTA cairan atau sodium heparin. Cairan otak diambil dengan cara pungsi. Daerah yang akan dipungsi dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Kemudian dilakukan pungsi menggunakan sprit atau tabung dan jarum yang sesuai. Cairan otak diambil dengan pungsi lumbal pada L3 sampai L4 atau L4 sampai L5. Halo guys, perkenalkan nama saya Anggela. Saya dari Prodi Diploma 3 Analis Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan apakah Anda tahu apa itu cairan cerebrospinal. Cairan ini sangat penting karena berfungsi untuk melindungi otak. Oleh karena itu, gangguan pada cairan ini bisa menyebabkan gangguan pada fungsi otak juga. Di sini ada komposisi cairan cerebrospinal yang normal adalah 99% air. Nah, di sini juga sisanya terdiri dari protein, glukosa, sel monokuler, elektrolit, enzim, dan sisanya dari protein glukosanya, dan sisanya ada sel darah putih leukosit karena sebagian biasanya adalah air. Cairan ini memiliki warna yang jernih atau bening. Di sini ada fungsi cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal mengalir dalam vertikal otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Di sini ada cairan ini memiliki sifat antibakteri yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Cairan cerebrospinal memiliki 3 fungsi utama, yaitu menjaga jaringan otak tetap berada di posisinya dan sebagai bantalan untuk melindungi otak dan cedera, sebagai media untuk mengantar nutrisi ke jaringan otak, membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan tekanan intrakranial bersama dengan darah dan jaringan otak. Di sini ada produksi cairan cerebrospinal. Cerebrospinalnya ada cairan sekitar buat orang dewasa sekitar 500 ml per hari. Sedangkan pada anak-anak berusia 4 sampai 13 tahun produknya sekitar 65 sampai 150 ml per hari. Cairan ini akan diserap dan digantikan dengan cairan yang baru setiap 6 sampai 8 jam. Nah, di sini ada pemeriksaan makroskopisnya. Parameter warna penilaian tidak berwarna kuning, kalau normal tidak berwarna muda, kuning, kuning tua. Nah, di sini ada kejernihan bekuan coklat, ada warna merah, hitam coklat, jernih, agak keruh, keruh sangat. Nah, di sini ada kuning keruh, keruh merahan, tidak ada bekuan juga. Di sini sel bekuannya seperti jernih, tidak ada bekuan, 4 pH. Nah, di sini ada warna tidak berwarna, kuning muda, kuning tidak berwarna, kuning tua, kuning coklat. Di sini ada juga hasil interpretasi hasil pemeriksaan mikroskopis. Mikroskopisnya no parameter, juga ada seperti apa ya? Seperti ada keruhan, kemerahan, bekuan. Nah, di sini bekuannya tidak ada bekuan, adanya pH 7,3 atau
setara dengan pH plasma atau serum. Di sini BJ 1000-nya sampai 1,010, tidak ada bekuan. 1,003 sampai 1,008. Pemeriksaan kimia non apel negatif plus 1, tidak terbentuk cincin putih. Terbentuknya cincin putihnya seperti sangat tipis, hanya dapat dilihat dengan latar belakang hitam. Bila dicocok akan kembali seperti plus 2 jernih. Cincin putih tampak agak jelas bila dicocok cairan jadi plus 3 plus 4. Nah, di sini ada oplasен. Cincin putihnya tampak jelas bila dicocok jadi keruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Kadir dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan NIM saya 20720229999. Di sini saya akan membaca tentang pada fungsi cairan cerebrospinal, yaitu akan mengalir dalam vertikal otak, batang otak, dan sekitar saraf tulang belakang. Pada cairan ini juga memiliki sifat, yaitu antibakteri yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Dalam cairan ini memiliki 3 fungsi, yaitu menjaga jaringan otak tetap berada di posisi dan sebagai bantalan untuk melindungi otak dari cedera. Kemudian sebagai media ini untuk mengantar nutrisi ke jaringan otak dan membuang zat sisa, dari menjaga keseimbangan tekanan intrakranial bersama dengan darah cairan otak. Pada produksi cairan ini orang dewasa itu sekitar 500 ml per hari. Kemudian pada anak-anak berusia 4-13 tahun kemudian memproduksinya sekitar 65-150 ml per hari. Jadi pada cairan ini akan diserap dan digantikan dengan cairan yang baru setiap 6-8 jam. Sekian presentasi kami dari teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada persalahan kata. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.